Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Tasbih Ramadan, pengurus Sabah Nahdlatul Ulama Gunung Kidul yang berbahagia. Dulu pada zaman jahiliyah ada seorang perempuan pengusaha sukses di bidang tekstil. Pengusaha tersebut menguasai mulai dari hulu sampai hilir kegiatan usaha tekstil itu, dimulai dari penyiapan bahan, pemintalan, kemudian membuat kainnya sampai pada pasca produksi, yaitu penjualan. Sehingga dia sangat terkenal sebagai pengusaha sukses dengan jumlah karyawan yang luar biasa banyak. Kesuksesan pengusaha perempuan ini sudah sejak muda, sampai tiba pada suatu saat di masa di mana sang pengusaha perempuan ini mengalami permasalahan dari sisi konsep, sehingga usaha yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu kemudian menjadi surut dan gagal. Dalam bentuk apa? Ini sang pengusaha ini kalau siang para karyawan membuat kain, kemudian kalau malam oleh sang pengusaha ini kain itu diurai sehingga menjadi benang-benang lagi. Siang dilakukan demikian, dibuat dipintal itu menjadi kain, malamnya diurai lagi oleh sang pengusaha perempuan ini sehingga usahanya menjadi bangkrut. Sang perempuan ini namanya Ar-Ra'ithah, Ibu Ar-Ra'ithah, seorang pengusaha besar, tapi karena sesuatu dan lain hal kemudian usahanya itu menjadi bangkrut. Fenomena perempuan ini oleh Al-Quran direkam dalam sebuah ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian itu menjadi orang seperti perempuan yang mengurai kain yang sudah dipintal dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Tasbih Ramadan yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita sehingga pada tahun ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan dengan berbagai keutamaan, dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Ramadan ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada kita. Ada Lailatul Qadar yang jika itu kita bisa memanfaatkan dengan baik, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita juga merasakan bahwa di Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita lebih mudah untuk melakukan kebaikan, lebih ringan kita untuk meninggalkan kemaksiatan, lebih ringan kita meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, lebih mudah kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah anugerah yang kalau kita hayati itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Apapun kebaikan sangat mudah kita lakukan, apapun keburukan sangat mudah kita tinggalkan. Sehingga
rohaniyah kita, spiritualitas kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik. Kita merasakan sholat lebih ringan, kita melakukan ibadah lebih ringan, kita membaca Al-Quran lebih ringan, kita membaca sholawat lebih ringan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena jiwa kita terpupuk. Lah, kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, alangkah indahnya jika bisa kita lestarikan sampai setelah Ramadan. Ibaratnya kita sedang training, sedang berlatih di bulan Ramadan untuk selanjutnya menginspirasi kehidupan kita di 11 bulan yang lain. Apa yang kita lakukan, praktek-praktek kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, bagaimana agar supaya bisa kita lestarikan, kita lanjutkan, kita kembangkan setelah selesai bulan Ramadan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkait dengan seorang pengusaha sukses yang namanya Ra'ithah, yang kemudian di akhir hidupnya menjadi orang yang bangkrut karena apa? Kebaikan-kebaikan produktivitas yang dilakukan itu kemudian digagalkan, dihancurkan, dirusak, maka itu tidak akan terjadi pada kita. Kalau kita di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melakukan salat dengan jamaah. Allah mudahkan kita untuk melakukan tarawih. Setelah tarawih Allah mudahkan kepada kita untuk tadarus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk membuat takjil, yang itu semuanya kebaikan-kebaikan. Bagaimana kebaikan yang kita biasakan di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan di luar Ramadan, di 11 bulan sisanya setelah Ramadan, sehingga kita tidak termasuk seperti yang disampaikan oleh Allah seorang Ra'ithah, di mana Allah katakan la takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang mengurai kain yang dipintalnya, yang tercerai-berai. Sehingga bagaimana kita berupaya agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita bisa lakukan setelah bulan Ramadan, yang itu seringkali kita sulit untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan setelah selesainya bulan Ramadan. Kadang-kadang begitu masuk Idul Fitri, baru masuk Idul Fitri, itu sudah berubah pola pikir kita, pola ibadah kita. Kalau kita biasanya di Ramadan ringan melakukan jamaah, begitu masuk satu Idul Fitri itu pun juga sudah berubah, jamaahnya tidak lagi jalan, Qur'annya tidak lagi jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ayat ini yang dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang banyak yang namanya Ra'ithah, seorang pengusaha ini, bagaimana bisa menginspirasi kita agar kita punya niat yang kuat, agar supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan setelah selesainya bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua peserta tasbih Ramadan yang berbahagia, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'unah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana orang yang baru lahir ke muka bumi ini tanpa dosa, dan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.